ada banyak orang yang keliru di dalam memahami tentang air mustakmal. Air mustakmal. Lebih-lebih bagi masyarakat umum ya, yang tidak pernah merasakan kehidupan belajar di pondok pesantren. Ada orang yang beranggapan misalnya air yang sudah disentuh itu tidak lagi kemudian bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya air yang sudah dimainkan oleh anaknya yang masih kecil, itu mereka beranggapan bahwa itu tidak lagi boleh dipakai untuk berwudu misalnya. Ada lagi misalnya, kadang seorang suami atau seorang ayah berpesan kepada anaknya, jangan sentuh air itu, nanti mustakmal. Yang begini ini adalah kesalahpahaman di dalam memahami air mustakmal. Sebenarnya untuk menstatuskan air mustakmal itu sangat susah sekali. Artinya tidak gampang kemudian air itu dihukumi mustakmal. Air yang mustakmal adalah sebagaimana keterangan di dalam fikih, misal dalam Fathul Qorib atau Takrib, di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan air mustakmal adalah air yang sudah dipakai fi raf'il hadasi awin najis wan najis. Air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Ini penting nih, menghilangkan hadas. Air yang sudah dipakai misalnya untuk berwudu atau untuk mandi, maka air ini baru bisa berstatus mustakmal. Kalau cuma dipakai untuk membasuh tangan dan itu tidak dalam rangka berwudu, tidak masalah. Airnya tetap masih boleh kita pakai lagi untuk berwudu. Misalnya ada air satu ember, kemudian ke tangan kita nih agak berkeringat ya, dan tidak nyaman rasanya sehingga perlu dibasuh. Langsung dimasukkan tidak masalah, airnya tidak kemudian langsung berubah status menjadi mustakmal, sebab dia membasuh tangannya ini tidak dalam rangka menghilangkan hadas. Beda misalnya contoh, ada orang yang junub atau selesai bersenggama dengan istri, kemudian dia memasukkan sebagian anggota tubuhnya, misalnya tangannya, ke dalam ember tadi dengan niat saya mau mandi wajib, mau mandi besar. Maka tentu ketika dimasukkan tangannya ke dalam ember itu, akhirnya berstatus mustakmal karena dia pakai air itu untuk menghilangkan hadas. Nah, ini penting agar kemudian kita tidak gampang membuang air, sebab bagaimanapun banyaknya air, kita tetap disunnahkan untuk tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air, apalagi tidak digunakan sama sekali hanya sekedar karena sudah disentuh, sudah dipakai untuk basuh tangan, sudah disentuh oleh anaknya yang masih kecil, sehingga dia beranggapan airnya sudah tidak boleh dipakai, terutama untuk wudhu. Ini kesalahpahaman yang seperti ini perlu kita ingatkan agar kemudian kita tidak berlebih-lebihan di dalam penggunaan air. Bahkan ya, saya pernah bermusyawarah, berbicara, ngobrol dengan sebagian sahabat yang juga alumni pesantren yang kadang salah paham juga tentang air mustakmal. Dia beranggapan air mustakmal itu air yang sudah dipakai. Misalnya kopiah saya ini kan suci, cuma kotor gitu ya, kotor, tidak najis, kotor. Kemudian karena kotornya ini baru ya, masih basah, artinya gampang hilang, saya masukkan ke dalam air sehingga langsung kotorannya hilang. Air ini tidak lantas menjadi mustakmal. Airnya tidak mustakmal, masih aman.
masih bisa dipakai untuk wudhu, masih bisa dipakai untuk menghilangkan najis dan lain sebagainya.